Cek, cek. Halo para penghuni planet bumi yang masih makan bubur. Gimana beraknya nggak mencret kan? Hahaha. Film kali ini menceritakan seorang detektif bernama Mlik Teacher yang diperankan oleh Cusack dan bersama rekan kerjanya Kelsey Walker yang diperankan oleh si cantik Jennifer Carpenter. Mereka sedang menelusuri kasus penculikan yang masih belum terpecahkan selama 3 tahun, di mana yang diculiknya itu adalah para wanita pekerja seksual yang tidak mempunyai keluarga sama sekali. Gembel merenya. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, lebih baik kalian siapin Cikopai dan Udut, beresin tempat tidur, bantu mamah beres-beres di rumah, dan subscribe, like, comment, and share. Lalu bunyikan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan film terheboh sejagat raya ini. Ngemis aing haha, dan membuat saya makin cumungut upload videonya. Langsung aja, kuy ah. Film difokuskan ketika seorang detektif bernama Mike Preacher dan Kelsey Walker sedang menangani kasus penculikan para wanita. Namun kasus ini sulit dipecahkan karena tidak ada satupun yang merasa kehilangan atas lenyapnya para perempuan itu. Mereka dianggap telah mati dan kasusnya tidak lagi dikembangkan lebih jauh. Tetapi hal ini justru mendorong Preacher yang semakin ingin menuntaskan kasus tersebut. Karena kalau benar para wanita itu dibunuh, kenapa hingga 3 tahun ini tidak ada satupun jenazah mereka yang ditemukan? Nah loh, ini bagus gadun jigana. Kentut, di satu sisi Preacher adalah seorang ayah dengan 2 orang anak dan anak pertamanya bernama Abby yang tengah menjalin hubungan asmara dengan pria yang jauh lebih tua darinya dan pria itu bernama, sebut saja Daddy. Abby yang tidak pernah mendapatkan restu dari kedua orang tuanya bersikeras ingin menghabiskan malam Thanksgiving dengan Daddy yang sayangnya tidak diberi izin oleh kedua orang tuanya. Namun malam hari berikutnya Abby pun memilih untuk kabur dari rumah untuk mengunjungi Daddy di restoran tempatnya mencari sesuap nasi, yang ternyata tidak membuat Daddy senang dan malah justru memutuskan hubungannya dengan Abby. Dengan alasan dia ingin pisah dulu sampai sama-sama dewasa dan menyelesaikan sekolahnya dahulu. Abby yang terlihat sangat marah lantas pergi meninggalkan restoran itu sambil berkata, "Ontohon." Lalu Abby pun pergi. Dan ketika Abby sedang berjalan untuk pulang, tiba-tiba seseorang pria yang sedikit agak kolot mengajak Abby pergi bersamanya dan sejak saat itu Abby pun menghilang tanpa jejak. "Kamu di mana? Dengan siapa di sini? Aku menunggumu dan bertanya." Lanjut. Di waktu yang sama terlihat Preacher dan Walker sedang melakukan penggerbegan di rumah yang diduga sebagai dalang penculikan. Namun ternyata mereka salah. Dan tak lama kemudian Preacher menerima telepon dari istrinya yang mengabarkan kalau anaknya yang bernama Abby hilang entah kemana. Bergegas Preacher pun pulang ke rumahnya. Dan sesampainya di rumah, dia berusaha menenangkan istrinya. Dari sini Preacher pun semakin menggila dalam pekerjaannya dan bersikeras untuk menangani sendiri kasus hilangnya Abby. Setelah mendengarkan semua kesaksian si Daddy yang melihat Abby berbicara dengan seseorang yang menggunakan mobil berwarna gelap hitam yang butut, Preacher baru menyadari kalau mungkin yang menculik Abby adalah pelaku yang sama dengan kasus penculikan berantai yang telah 3 tahun belum terselesaikan. Preacher pun pergi ke rumah sakit untuk mencari informasi ke pegawai di sana yang pada saat kejadian dia terlihat berada di restoran tempat si Daddy bekerja. Namun orang itu berkata tidak tahu apapun yang dibicarakan Preacher yang membuat Preacher sangat marah. Kelsey pun mencoba menenangkannya. Sangat musingin ceritanya nih. Scene selanjutnya berfokus pada pelaku penculikan bernama Carl yang diperankan oleh Dallas Robert. Dan dia selalu mengumpulkan para wanita yang diculiknya di ruangan bawah tanah rumahnya. Tapi anehnya, semua wanita yang dia culik sama sekali tidak pernah membenci Carl. Malah mereka justru memuja-muja dan memanggil Carl dengan sebutan ayah. Setiap harinya para wanita yang dia culik diajak untuk melakukan hubungan badan supaya dia bisa memiliki anak dari rahim-rahim mereka, dan Carl siap mengeksekusi di antara mereka yang gagal menghasilkan janin di dalam rahim mereka. Wadidaw. Singkat cerita, Preacher yang hampir putus asa terlihat memasuki kamar Abby, dan pada saat dia sedang melihat foto dan barang-barang anaknya, secara tidak sengaja dia menemukan alat tes kehamilan atau biasa disebut tes pack yang diduga milik Abby. Dia pun bergegas keluar dari rumah untuk pergi ke kantor tempatnya bekerja dan mengambil barang-barang miliknya. Ketika di dalam mobil, Preacher mencari file alamat tempat tinggal pekerja rumah sakit yang sempat dimintai keterangan atas keberadaannya di restoran tempat hilangnya Abby.
dan ternyata rumah tinggalnya berdekatan dengan restoran tersebut. Lalu Fletcher pun secara diam-diam yang seperti maling masuk rumah orang itu untuk melihat apakah ada barang yang berkaitan dengan kasus ini. Tetapi tiba-tiba dia dikagetkan oleh kedatangan Kelsey Walker yang ternyata diam-diam dia mengikuti Fletcher. Fletcher pun bersedih dan menangis atas kehilangan Abby, namun Kelsey Walker berusaha menenangkan dan meyakinkan dia kalau Abby bukan gadis biasa dan tak seperti gadis lainnya. Lalu Fletcher pun pulang ke rumahnya dan curhat kepada istrinya sambil menangis dan berjanji akan membawa Abby pulang. Next, keesokan harinya Fletcher masih terus berusaha sendiri mencari informasi atas kasus yang menimpanya. Dia bertanya kepada semua orang yang mungkin bisa memberinya petunjuk. Dan akhirnya dia mendapatkan informasi atas banyaknya obat kesuburan wanita yang hilang di rumah sakit selama 3 tahun. Fletcher meyakini kalau semua ini ada hubungannya dengan kasus penculikan para wanita dan hilangnya Abby. Fletcher pun berbicara dengan Kelsey, namun mereka malah bersih tegang dan Kelsey menyuruh Fletcher untuk istirahat dan dia berjanji akan menemukan Abby. Scene berpindah ketika terlihat Abby sedang merencanakan sesuatu dan mengajak ke para wanita yang bernasib sama dengannya untuk kabur dari sana. Abby meyakinkan mereka kalau ayahnya seorang detektif yang bisa menyelamatkan mereka. Namun usaha Abby untuk meyakinkan mereka sia-sia, karena salah satu wanita tersebut malah memberitahu Carl tentang rencana Abby yang akan melarikan diri. Dan Carl pun menghukum Abby. Lalu akhirnya Abby berpura-pura menuruti apa yang Carl inginkan dan tetap menjalankan rencananya sendirian. Di tempat yang berbeda, Fletcher sedang berbincang bersama Kelsey dan menunjukkan catatan yang menjadi bukti untuk mengungkapkan penculikan tersebut. Namun tiba-tiba Kelsey mendapat kabar entah dari siapa kalau pegawai rumah sakit yang pernah berada di restoran itu ditemukan mati karena overdosis. Bergegaslah Fletcher dan Kelsey menuju ke tempat kejadian. Sesampainya di sana, mereka langsung masuk. Kelsey pun melihat Carl keluar dari kamar tersebut, namun Kelsey membiarkan Carl pergi. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan semua orang. Jangan-jangan Kelsey adalah dalang dari semua ini dan berpura-pura menyelidiki kasus penculikan itu. Scene selanjutnya diperlihatkan Carl mengajak Abby untuk berkencan di rumahnya. Abby yang terlihat cantik memakai gaun hitam dan matanya ditutupi kain. Carl juga menyiapkan hidangan dengan 2 lilin yang menyala. Terlihat romantis dan ada maunya. Namun sebenarnya Abby sudah mempunyai rencana untuk kabur. Kembali ke TKP, Fletcher akhirnya mendapatkan informasi dari salah satu pegawai rumah sakit yang lain tentang alamat pembeli obat-obatan itu. Dan ketika Fletcher melihat file alamat tersebut, dia meyakini bahwa alamat tersebut adalah rumah penculiknya. Mereka pun langsung cus pergi ke sana. Kembali ke cerita Abby, dia terlihat sedang merayu Carl dan minum intisari bersamanya. Namun tak lama kemudian terdengar suara telepon yang berdering. Carl pun pergi untuk mengangkat teleponnya. Setelah Carl pergi, Abby pun mulai menjalankan rencananya. Terlihat Abby sedang berusaha untuk mengambil telepon genggam milik Carl dengan kaki yang terikat rantai. Ketika Abby akan menelpon, tiba-tiba handphonenya berdering yang membuat Abby terkaget. Setelah berhenti, dia mencoba kembali menelpon, namun tiba-tiba Carl datang. Sontak Abby pun menusuk Carl dengan pembuka botol yang sempat dia ambil. Carl yang kesakitan dan marah langsung mendorong Abby hingga terjatuh, lalu membantingnya. Ketika Carl membuka pintu ruangan bawah tanah, Abby mengeluarkan benda tajam yang disimpan di balik roknya dan langsung menusukkannya ke Carl, namun tidak berhasil dan mereka berdua malah terjatuh ke ruangan bawah tanah tersebut. Setelah itu Carl mengambil senjata api dan memadamkan lampu rumahnya, menunggu kedatangan Fletcher dan Kelsey. Sepertinya sudah ada yang memberitahunya nih. Setelah Fletcher sampai, dia bergegas masuk ke rumah Carl diikuti Kelsey yang masuk di pintu berbeda. Terlihat Kelsey sedang berpura-pura. Fletcher melihat ada bayi di sana, lalu dia melihat bercak darah dan memeriksa area rumah itu dan ketika Fletcher menemukan pintu yang terkunci dan berusaha membukanya, Kelsey merasa ketakutan akan rahasianya terbongkar. Akhirnya Fletcher menemukan speaker yang terhubung ke ruangan bawah tanah dan memanggil Abby. Abby yang sedang menolong wanita yang akan melahirkan pun menjawabnya sambil histeris. Fletcher pun mencoba menenangkan Abby dan berjanji akan menyelamatkannya. Fletcher mencari jalan lain dan memeriksa bagian atas rumah Carl, namun ketika membuka pintu, anjing Carl langsung menyerang Fletcher, tetapi dia berhasil mengatasinya. Diam-diam Carl membuntuti Fletcher, tetapi Fletcher menyadari, dan ketika Carl mendekati,
Preacher sudah siap menembak Carl dan akhirnya Carl pun tumbang. Kelsey yang mendengar suara tembakan bergegas menghampiri ke arah suara tersebut, dan ketika melihat Carl yang sudah tumbang, Kelsey langsung menemukan Preacher dan ternyata Kelsey dan Carl adalah seorang kekasih dan mereka berdua bersekongkol melakukan penculikan yang selama ini belum terpecahkan. Cerita pun berakhir dengan Kelsey berpura-pura menyelamatkan Abby tanpa ketahuan kalau dia sebenarnya dalang dari penculikan itu. Agak ngegantung sih ceritanya. Overall lumayan membuat penasaran. Terima kasih banyak yang telah setia menonton video ini. See you, bye-bye.